Jadi, ada seorang pria yang menjadi pusat dari sebuah kasus yang melibatkan 3 mantan pacarnya. Pria ini di-stalking dan juga diteror sama salah satu mantan pacarnya yang semakin lama digali, semakin aneh kasusnya. Menurut pendapat gue pribadi ya, kasus ini beneran ajaib banget. Lu mesti nonton video ini sampai habis karena plot twistnya itu beneran kena banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD, lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel yang super keren ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran awal tahun 2012, ada seorang pria yang baru aja memulai lembaran kehidupan barunya di kota Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Pria ini bernama Dave Kroupa, berumur 36 tahun, dan dia sehari-harinya bekerja sebagai manajer di sebuah bengkel otomotif yang cukup besar. Diketahui ya, Dave baru aja putus nih dengan pacarnya yang bernama Amy Flora. Dan proses putusnya ini cukup melelahkan karena mereka berdua itu udah punya 2 orang anak. Walaupun begitu, di ujung proses putus, Dave dan Amy setuju bahwa mereka pisah secara damai. Dan hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Amy, yang mana Dave sesekali boleh berkunjung menengok anaknya. Setelah selesai dengan drama perpisahan mantan pacarnya, Dave memutuskan untuk pindah ke kota Omaha untuk memulai kehidupan baru. Sampai pada bulan September tahun 2012, pada saat Dave lagi bekerja di bengkel, dia melihat ada satu orang wanita membawa mobilnya masuk ke dalam bengkel. Diketahui ya, wanitanya ini bernama Carrie Ferver, berusia 37 tahun, dan begitu keluar dari mobilnya, Dave langsung terpesona bagaikan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah sadar dari efek terpesona, Dave langsung mendekati Carrie dan mulai tuh melayani dia sambil juga menjaga wibawanya. Dan dalam hatinya, Dave merasa kalau interaksi pertamanya dengan Carrie itu langsung nyambung, kayak dia punya firasat kalau Carrie juga tertarik sama Dave. Tapi namanya juga menjaga profesionalitas, Dave jaga nih ya sikapnya dan melayani Carrie sebagai customer dengan baik dan sopan. Pada sore harinya, setelah shift dia selesai, Dave pulang menuju ke apartemennya. Dan begitu dia masuk ke kamar apartemennya, ada gelombang perasaan kesepian yang tiba-tiba aja menyerang dia. Sedikit cerita, selama 12 tahun terakhir, Dave berpacaran sama Amy, dan selama itu juga setiap kali dia pulang, dia selalu disambut sama Amy dan juga kedua anaknya. Nah, pas Dave masuk ke apartemen, perasaan dia rada murung karena selain kesepian, dia kayak telah melewatkan kesempatan untuk berkenalan dan ngobrol lebih jauh dengan Carrie di bengkel tadi. Ya udah deh, demi mengatasi perasaan kesepiannya, Dave buka laptop dan mulai browsing di website pencari jodoh. Jadi, ada website yang bernama Plenty of Fish yang sekarang udah berubah menjadi dating.com. Website ini kurang lebihnya mirip seperti Tinder atau Bumble, yang mana lo bisa berkenalan dengan orang baru, mencari pacar, FWB, gadun, sugar baby, ataupun suami istri orang. Pas lagi browsing website ini, tiba-tiba aja Dave tertegun karena melihat profilnya Carrie. Di dalam profilnya, Carrie ternyata masih single, lagi mencari pacar, dan open untuk berkenalan. Ya udah deh, dirasa ini adalah takdir ya. Dave langsung kirim DM tuh ke Carrie dengan bilang, cewek. Dan gak lama kemudian, Carrie ternyata membalas tuh DM-nya dengan bilang, cowok. Ya udah deh, selama 2 minggu selanjutnya, Dave dan Carrie mulai ngobrol-ngobrol nih via chattingan hampir setiap hari. Dan sebulan setelahnya, Carrie datengin lagi tuh bengkelnya Dave. Waktu itu dia bilang kalau kaca jendela mobilnya bermasalah dan butuh segera diservis. Pada kesempatan inilah, dikarenakan udah cukup saling kenal ya, Dave mengajak Carrie untuk berkencan. Surprise, Carrie menerima ajakannya Dave, dan pada malam harinya mereka berdua berkencan, makan malam, dan juga minum-minum. Pada sesi berkencan ini ya, Dave berfirasat kuat kalau Carrie itu juga suka tuh sama dia. Maka dari itu, ketika udah agak malam, Dave waktu itu bilang, mau nggak kita lanjutin di apartemen aku? Dengan simpelnya, Carrie menjawab,
Goilah. Sayangnya, pada saat mereka berdua nih udah di apartemennya Dev, pada saat mereka mau cipokan nih, tiba-tiba aja ada yang ngetok pintu apartemennya Dev. Dev langsung kaget dan bingung karena siapa nih yang datang ke apartemen gue pada malam-malam. Dan begitu pintunya dibuka, ternyata yang mengetok pintu apartemennya adalah seorang wanita berumur 37 tahun bernama Liz Golyar yang juga mantan pacarnya Dev. Diketahui ya, sehabis pisah dengan Amy dan pindah kota, Liz adalah pacar pertamanya Dev. Mereka berdua kenalan lewat website, chattingan, ngobrol, ketemuan, dan berpacaran. Tapi ujung-ujungnya putus secara damai nih ya, karena beda arah hidup. Pada momen ini, Dev langsung salting dan bingung karena timingnya nggak tepat banget. Bayangin aja, di depan pintu apartemen itu ada Liz, sang mantan pacar. Dan di dalam apartemen itu ada Carrie, sang gebetan baru. Dan mereka bertiga saling lihat-lihatan nih. Momennya bener-bener awkward banget. Pas ini, Dev minta kejelasan dong kenapa Liz berkunjung di waktu yang sangat tidak tepat. Liz menjawab dengan agak membela dirinya. Dia bilang kalau dia sebenarnya seharian ini udah berusaha menghubungi Dev tapi nggak direspon. Alasan kenapa Liz menghubungi Dev adalah karena dia mau berkunjung untuk ngambil barang-barang yang masih tertinggal di apartemennya Dev. Dev pun melihat tuh handphonenya dan bener banget ada banyak SMS, chattingan, dan juga miss call dari Liz yang somehow terabaikan. Jadinya, menyadari hal tersebut, Dev nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Liz karena kalau aja nih ya dia membalas pesannya Liz, momen awkward ini gak bakalan kejadian. Liz pun juga jadinya gak enak. Dia mau pulang aja tapi repot mesti balik lagi nanti. Tapi kalau dia ambil barangnya sekarang, Liz kayak ganggu orang berpacaran. Sementara itu, Carrie yang paham kalau situasinya ini awkward banget ya, dia berpamitan sama Dev, keluar dari apartemen sambil melewati Liz yang masih berdiri di pintu apartemen. Pas berpapasan ini, Liz kayak mendengar Carrie lewat sambil berbisik pelan, bilang, "Dasar lonte." Liz matanya langsung melotot gitu. Dia rada kaget, tapi dia nggak ngikutin kata pikirannya karena dia bisa jadi salah denger nih. Liz pun dengan perasaan gak enak izin masuk tuh ke apartemennya Dev untuk ngambil barang-barangnya. Sambil packing, Liz juga minta maaf kepada Dev. Tapi satu sisi juga dia agak menyalahkan Dev yang seharian susah banget sih dihubungin. Dev udah sebodoh teing ya. Dia yang malam itu ekspektasinya bakalan prot-prot, sekarang jadi kentang nih. Beberapa menit kemudian, Liz sudah selesai packing nih. Dia pamit lalu pergi dari apartemennya Dev. Begitu Liz pergi, Dev langsung ambil handphonenya dan coba tuh menghubungi Carrie. Dalam panggilan telepon ini, Dev nanya-nanya tuh, sekiranya boleh nggak kalau aku yang sekarang main ke apartemen kamu? Dan surprise, Carrie menjawab, boleh. Ya udah deh. Dev langsung OTW menuju ke apartemennya Carrie. Begitu sampai di sana, mereka berdua langsung melanjutkan bisnisnya. Tapi pas lagi sengit-sengitnya nih, Carrie bilang kalau dia hanya ingin sebatas berteman tapi mesra. Mendengar hal ini, Dev seneng banget karena dia juga belum mau untuk berpacaran ataupun mempunyai relationship yang serius. Sekedar info aja, alasan kenapa Dev putus dengan Amy dan juga Liz adalah karena mereka berdua menuntut Dev untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dev gak mau, dia bahkan gak akan pernah mau menikah. Maka dari itu, pas dituntut serius sama Amy ataupun juga Liz, dia memutuskan hubungan pacarannya. Nah, pas tahu Carrie hanya ingin menjadi teman tapi mesra, Dev merasa cocok dong. Dan ya udah deh, mereka langsung berbisnis dan sama-sama puas karena mereka punya visi hidup yang sama. Dan untuk beberapa minggu selanjutnya, mereka berdua having fun nih di setiap kali ada kesempatan di apartemennya Dev. Dikarenakan hal tersebut, Carrie jadi sering banget tuh nginep di apartemennya Dev. Bisa kali ya seminggu itu kayak 4 atau 5 hari. Kebetulan juga Carrie bekerja sebagai ahli IT di perusahaan yang lokasinya dekat dengan apartemennya Dev. Jadinya Carrie nggak perlu tuh jauh-jauh pulang ke tempat tinggalnya. Dia tinggal nginep dan bobo bareng sama Dev. Lalu pas pagi dia berangkat kerja. Walaupun begitu, mereka tetap sepakat kalau mereka hanya berteman tapi mesra. Jadinya bener-bener hanya sekedar friends with benefits. Sampai pada pagi hari di tanggal 13 November tahun 2012, Dev waktu itu sedang bersiap-siap mau bekerja seperti biasanya. Ketika udah siap, dia peluk cium Carrie dengan mesra, pamitan, lalu keluar dari apartemen OTW menuju bengkelnya. Sesampainya di bengkel, dia kerja seperti biasa. Gak ada yang aneh, semuanya normal.
Sampai pada siang hari, dia mendapati chattingan dari Carrie. Dalam chattingan ini, Carrie bilang, "Aku ingin pindah secara permanen ya ke apartemen kamu. Aku ingin hidup bareng dengan kamu." Membaca pesan ini, Dave bingung karena ini tidak sesuai kesepakatan nih. Bukankah kita setuju kalau kita hanya sekedar teman tapi mesra ya? Kok sekarang tiba-tiba jadi pengen hidup bareng? Dengan cepatnya, Dave membalas chattingan ini dengan bilang kalau dia gak setuju dan bakalan ngomongin ini secara langsung pas pulang kerja nanti. Tapi beberapa detik kemudian, Carrie langsung membalas chattingan dengan pesan marah-marah. Dia bilang kalau sekarang kita putus, gue benci sama lo, gue akan pergi, gue gak mau ngeliat lo lagi, dan gue akan cari cowok baru lagi. Lalu pada sore harinya, ketika Dave udah sampai di apartemennya, dia ngelihat kalau seluruh barangnya Carrie udah nggak ada. Entah itu pakaian, sabun, sampo, sikat gigi, pokoknya segala macam hal atau jejak dari Carrie udah menghilang semua dari apartemennya Dave. Pas ini, Dave di satu sisi agak berkecil hati karena dia nggak dikasih kesempatan nih untuk ngomong langsung, untuk memberikan penjelasan. Tapi di satu sisi lain juga, Dave sedikit paham karena udah banyak kok kejadian di mana si ceweknya itu bilang nggak akan menuntut hubungan yang serius, tapi ujung-ujungnya berubah pikiran. Jadinya Dave mau nggak mau ikhlas dengan kepergiannya Carrie yang secara tiba-tiba dan sepihak. Walaupun begitu, yang Dave tidak ketahui adalah Carrie sebenarnya tidak ikhlas dengan penolakannya Dave. Pada tanggal 15 November tahun 2012, sekitaran 2 hari semenjak Carrie pergi secara mendadak, handphonenya Dave tiba-tiba aja penuh dengan chattingan dan email. Pas Dave periksa, ternyata seluruh chattingan dan email ini berasal dari Carrie. Awalnya isinya itu kayak kekesalan gitu, kayak dasar cowok nggak tahu diri, bacot lo nggak bermutu, pidato lo asal-asalan, lo nggak pantas untuk dipilih lagi, nggak kompeten, dan lain sebagainya. Tapi semakin hari, mood spam dari Carrie itu berubah. Yang tadinya ungkapan kekesalan sekarang menjadi creepy, kayak gua tadi pagi ngeliat lo berangkat kantor jam 8, gua tadi siang memperhatikan lo makan di kantin, atau tadi malam lo sempet jajan kan di minimarket. Dave coba balas tuh spam dari Carrie, entah itu via chatting, email, atau bahkan telepon. Dave berusaha ngajak Carrie ngobrol baik-baik karena dia butuh menjelaskan dari sisinya, dan juga dia nggak pengen putusnya secara tidak baik-baik. Tapi entah kenapa ya, Carrie tidak pernah membalas pesannya Dave. Jadi setiap Dave mengirimkan pesan buat ngajakin ngobrol, Carrie malah membalasnya dengan ancaman gitu, kayak gue pengen banget nusuk jantung lo pas lo lagi tidur, atau gue pengen ngelindes lo pakai mobil pas lagi di bengkel. Membaca balasan ini, Dave agak tertegun karena spam dari Carrie bukanlah bentuk kekesalan, melainkan ancaman pembunuhan. Lebih aneh lagi, ternyata yang mendapatkan ancaman itu nggak cuma Dave, melainkan juga Liz, mantan pacarnya Dave. Sebagaimana yang gue ceritain ya, Liz adalah wanita yang muncul di timing yang nggak enak, yang muncul pada malam hari itu pas lagi mereka mau prot-prot di apartemen. Pas itu ya, Liz menelpon Dave dengan nada bete, kayak orang mengajukan pengaduan. Liz waktu itu bilang, maksud pacar lo apa nih? Dia bilang gue cewek lacur gendut yang pantas mati. Pacar lo gila kali ya? Dengan simpelnya, Dave menjawab, "Aing." Dave bingung total karena kenapa Liz jadi dibawa-bawa? Apa hubungannya Liz dengan mereka putus? Kenapa pula ini Carrie? Kayak kok nggak bisa diajakin ketemuan, malah selalu nggak respon ketika dibalas. Dave jadinya nggak enak nih karena Liz somehow jadi terbawa ke urusannya dia dengan Carrie. Tiap hari tuh Dave minta maaf ke Liz karena dia nggak tahu kenapa Carrie jadi berubah segila ini. Lebih gilanya lagi adalah pada saat Liz mau berangkat kerja, ternyata di tembok garasi mobilnya ada hinaan yang terbuat dari pilox bertuliskan lonte dari Dave. Melihat tulisan ini, Liz benar-benar merasa terancam karena ini artinya Carrie sempat ke rumahnya Liz dan membuat tulisan tadi. Dan dikarenakan merasa tidak aman, Liz nggak melapor lagi ke Dave. Dia waktu itu melaporkan ke polisi atas tindakan
vandalismenya Carrie. Tapi anehnya adalah walaupun polisi menerima dan mendokumentasi laporannya Liz dengan baik, mereka tidak bisa menemukan Carrie. Pihak kepolisian udah berusaha tuh mendatangi apartemennya Carrie, memberikan surat panggilan, mencari dia di tempat kerja, tapi nggak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya Carrie. Pihak kepolisian juga udah memanggil Dave nih untuk meminta keterangan perihal Carrie. Dave waktu itu kooperatif karena dia juga ingin mencari tahu keberadaan Carrie yang entah kemana, tapi masih aja terus tuh mengirimkan spam ancaman. Dan dikarenakan minimnya petunjuk, gak banyak polisi yang bisa lakukan. Mereka bakalan terus mencoba mencari Carrie sambil juga mewanti-wanti Dave dan Liz untuk selalu berhati-hati. Ironisnya, dikarenakan Dave dan Liz terus-terusan diteror sama Carrie, mereka berdua menjadi dekat lagi, tapi hanya sebatas teman akrab aja. Mereka berdua saling berkeluh kesah, nanyain kabar, saling waspada, dan juga sering banget duduk berdua curhat di apartemennya Dave. Tapi sisi ngerinya adalah spam ancaman dari Carrie itu bener-bener on point banget. Kayak Carrie tahu kalau Dave sekarang lagi berduaan sama Liv. Carrie juga tahu tuh kalau sekarang Dave lagi pakai baju flannel hitam merah ini yang dibeli dari Shopee, yang linknya affiliate-nya ada di bawah. Bisa dibilang walaupun Carrie cuma ngebacot lewat spam, pesannya dia itu selalu bener-bener tepat banget, seakan-akan dia selalu mengawasi Dave dan Liz. Walaupun begitu, pada momen ini ya yang mencari Carrie nggak cuma Dave, Liz ataupun pihak kepolisian aja, melainkan juga keluarganya Carrie. Waktu itu keluarganya Carrie bahkan melaporkan Carrie ke polisi sebagai orang yang hilang, karena walaupun mereka sering mendapatkan teks dari Carrie, kabarnya itu hanya sebatas teks aja. Kalinya keluarganya coba nelpon atau ngajakin ketemuan, Carrie selalu aja beralasan kalau dia lagi nggak bisa, ingin sendiri dulu, ada urusan penting, dan lain sebagainya. Puncak keanehannya adalah pada saat keluarganya mengirim pesan kalau ayahnya baru aja meninggal dunia, Carrie membalas dengan mengirimkan pesan kalau dia gak bisa hadir ke acara pemakaman ayahnya. Ini udah gak masuk akal banget, karena kemana perginya Carrie sampai-sampai dia gak mau hadir ke pemakaman ayahnya sendiri. Pasti ada sesuatu yang gak beres nih. Sampai pada bulan Agustus tahun 2013, keanehannya Carrie semakin menjadi-jadi sampai parah banget. Jadi selama kurang lebih 9 bulan semenjak Carrie itu secara misterius menghilang ya, Dave dan Liz udah terbiasa nih dengan bacotannya Carrie yang notabene-nya ancaman kosong. Kebanyakan dari ancamannya Carrie itu gak dibaca sama mereka, dan mereka berdua juga menyerahkan perkaranya Carrie sepenuhnya ke pihak kepolisian. Walaupun begitu, pada waktu tersebut saat Liz lagi liburan keluar kota, dia mendapati kalau rumahnya dia kebakaran. Liz langsung buru-buru dong pulang dari liburannya, dan pas sampai rumah dia shock banget menemukan beberapa perabotan rumahnya hangus terbakar. Seperti yang lo lihat, api sebenarnya berhasil dipadamkan, tapi ada beberapa perabotan di rumahnya Liz, terutama sofa di ruang tamunya, yang beneran hancur dan habis terbakar. Dan pas Liz melihat inbox emailnya, dia melihat kalau Carrie menulis, "Aku harap kamu mati terbakar, Jing." Liz langsung melaporkan kejadian ini ke polisi lagi dan juga Dave lagi, yang ternyata selama 9 bulan terakhir hidupnya itu nggak begitu tenang juga. Jadi selain ancaman berupa email ataupun chattingan, Dave juga mendapati teror yang rada-rada aneh. Waktu itu Dave pernah menemukan mobilnya dibaret, dirusak, dipenyokin, dan pas dia buka emailnya, ternyata yang merusaknya adalah Carrie. Selain itu juga Dave sering banget menemukan kalau kaca apartemennya itu dipecahin dengan cara dilempar batu gede dari luar. Bahkan ya setiap kali Dave membawa cewek baru nih ke apartemennya, misalnya Fulana atau Fulani, ada aja peristiwa aneh yang terjadi. Nah, pas mengetahui rumahnya Liz dibakar sama Carrie, Dave menjadi stres karena khawatir bisa jadi dia adalah target selanjutnya. Selain itu juga, Dave benar-benar ditumpuk dan tenggelam oleh perasaan bersalah karena orang-orang yang ada di sekitarnya pada kena imbasnya. Terutama Liz nih yang udah move on dari Dave, dan gak tahu kenapa Carrie tiba-tiba menemukan rumahnya terbakar habis. Itu kerugian yang sungguh besar dan nyata banget. Dikarenakan takut nyawanya terancam, Dave mau gak mau balik lagi ke Amy karena dia khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Di sana, Dave benar-benar paranoid, frustasi, dan juga kacau banget hidupnya karena bisa jadi dia hanya menghitung waktu. Carrie beneran nekat menghabisi hidupnya. Pada bulan Desember tahun 2015, setelah bertahun-tahun kasus misterius ancaman dan juga teror dari Carrie berjalan tanpa titik terang,
penyelidikan masuk ke fase yang lebih serius. Tapi yang melakukan penyelidikan serius bukanlah pihak kepolisian, melainkan Liz. Jadi selama kurang lebih 2 tahun setelah rumahnya terbakar, Liz kayak masuk ke mode detektif dan mulai menginvestigasi kasusnya Carrie. Liz waktu itu membedah dan menganalisa seluruh teks ancaman dari Carrie yang ternyata totalnya udah mencapai 60.000 chat atau email. Dan dengan berbagai macam analisa dan cocok logi, Liz berkesimpulan kalau yang menstalking, mengirimkan ancaman, dan juga menteror dia dan Dave bukanlah Carrie, melainkan Amy, mantan pacarnya Dave. Liz yakin banget kalau Amy adalah dalang di balik kasusnya Carrie. Maka dari itu, Liz langsung pergi ke kantor polisi lalu melaporkan Amy sebagai tersangka. Di kantor polisi, Liz mempresentasikan tuh investigasinya. Kayak ini barang bukti ribuan chatnya, ini motifnya, dan juga ini cocok loginya. Waktu itu Liz menjelaskan kalau pelakunya adalah Amy karena somehow dia berhasil menghilangkan Carrie, mencuri identitasnya, meneror Dave dan orang-orang di sekitarnya supaya Dave mau nggak mau balikan dengan Amy. Mendengar hasil investigasi ini, polisi agak tertegun karena ini tuduhan yang serius loh. Ini nggak bisa diselesaikan dengan cocok logi. Walaupun begitu, cocok logi ini masuk akal karena kalau Amy beneran pelakunya, semuanya mungkin udah berjalan sesuai dengan rencananya Amy. Ya udah deh, polisi coba telaah lebih lanjut dulu tuh seluruh email dan juga chatting ancaman dari Carrie yang alias Amy dan juga hasil investigasinya Liz. Sayangnya, besok harinya operator 911 mendapatkan panggilan darurat yang ternyata berasal dari Liz. Dalam panggilan telepon ini, Liz dengan panik bilang kalau dia baru aja ditembak persis di bagian paha pas dia lagi mau masuk ke dalam mobilnya. Gak lama kemudian, polisi dan juga tim medis mendatangi TKP sambil juga mengobati Liz. Di momen ini, Liz bercerita kalau dia ditodong dan ditembak dari belakang. Walaupun begitu, dia sempat balik badan dan melihat pelaku kabur ke dalam taman. Liz bercerita kalau pelakunya adalah satu orang yang menggunakan hoodie hitam, badannya kecil, dan gaya berlarinya seperti cewek. Dari sinilah Liz berfirasat kuat banget kalau yang menembak dirinya tadi adalah Amy, mantan pacarnya Dave. Liz pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan dimintai keterangan lebih lanjut lagi. Beberapa jam kemudian, polisi langsung mendatangi rumahnya Amy dengan persenjataan lengkap karena menganggap Amy itu bersenjata dan juga berbahaya. Ternyata pas ditangkap ya, Amy itu lagi bermain sama kedua anaknya. Dia pun langsung ditangkap, diamankan, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Anehnya, pada saat diinterogasi, Amy memberikan alibi yang cukup solid, yaitu dia seharian di rumah. Orang tuanya juga memvalidasi alibinya Amy. Bahkan juga dia tidak kenal siapa itu Liz. Dikarenakan pihak kepolisian tidak mempunyai bukti yang konkret kalau Amy adalah pelaku penembakannya Liz, dia jadinya dibebaskan. Nah, kasusnya Carrie semakin lama semakin besar nih. Polisi waktu itu mengerahkan seluruh usahanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini ya, kasusnya Carrie kan dimulai dari patah hati, berubah jadi stalking, menjadi ancaman, dan juga orang hilang. Ternyata berubah lagi nih menjadi kasus pembakaran rumah dan sampai-sampai percobaan pembunuhan. Pas itu, pihak berwajib mulai melibatkan tim digital forensik untuk menggeledah handphone, laptop, email, dan juga sosial medianya Dave, Amy, dan juga Liz untuk mencari petunjuk perihal kasusnya Carrie. Hasilnya adalah polisi waktu itu meminta bantuan Liz untuk menjebak Amy karena polisi menduga kalau Amy beneran pelakunya. Cuman sebagaimana yang gue ceritain ya, polisi kekurangan bukti. Maka dari itu dia nggak bisa ditangkap. Nah, disinilah perannya Liz. Jadi polisi meminta Liz untuk panas-panasin, ngajakin ribut ataupun debat online supaya Amy jadi emosian, keceplosan, dan membuat pengakuan kalau dia adalah pelakunya. Liz setuju dengan rencananya polisi. Dia pun mulai tuh rage baiting Amy supaya kepleset bilang kalau dia adalah pelakunya. Beberapa hari kemudian, Liz langsung melaporkan ke polisi karena dia berhasil nih membuat Amy mengaku kalau dia adalah dalang dari semuanya. Waktu itu, Liz kayak memberikan bukti balasan emailnya Amy
yang bilang kalau dia telah membuat Carrie menghilang, mencuri identitasnya, meneror Dave, membakar rumah, dan juga menembak Liz. Bahkan ya, dalam email tadi, Amy bercerita secara detail kalau dialah yang menghabisi Carrie ketika dia lagi masuk ke dalam mobilnya pas lagi mau berangkat kerja. Dan bener banget, ketika mobilnya Carrie berhasil ditemukan lalu diperiksa, polisi menemukan ada sisa bercak darahnya Carrie di bawah jok mobil. Yang artinya Liz berhasil tuh memancing Amy untuk membuktikan dan mengakui kalau dialah pelakunya. Yaudah deh, nggak pakai lama, polisi langsung bertindak. Waktu itu mereka semua langsung menetapkan Amy bukan sebagai pelakunya, melainkan Liz sebagai pelakunya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi adalah polisi tidak makan mentah-mentah tuh investigasinya Liz. Waktu itu Liz bilang kalau dia berfirasat kuat kalau dalang dari semua ini adalah Amy. Yang Liz nggak ketahui adalah sebenarnya polisi berfirasat kuat kalau dalang dari semua ini adalah Liz. Walaupun begitu, polisi coba ikutin dulu nih alur cerita yang Liz berikan. Nah, puncak dari investigasi adalah ketika polisi mendapati izin untuk menggeledah handphone, laptop, email, dan sosial medianya Dave, Amy, dan juga Liz. Dengan menggunakan teknologi forensik digital, polisi mendapati tuh kalau seluruh ancaman Carrie yang jumlah totalnya mencapai 60.000 teks, semuanya bersumber dari IP address-nya Liz. Buat yang belum paham, secara simple banget nih ya, IP address adalah alamat dari handphone, komputer, laptop, atau gadget ketika terkoneksi ke internet. Bisa dibilang yang mengirim seluruh email dan chat ancaman yang mengatasnamakan Carrie adalah Liz sendiri. Diketahui juga, Liz meng-setup aplikasi yang bisa mengirimkan scheduled teks, yang artinya dia bisa mengirimkan teks walau dia nggak megang gadget ataupun lagi berhadapan dengan Dave. Liz bahkan juga membuat puluhan akun email palsu selama 3 tahun untuk menteror Dave dan dirinya sendiri. Walaupun begitu, IP address bukanlah bukti yang kuat karena namanya juga teknologi ya. IP address itu bisa diganti, dimanipulasi, diubah, ditukar, diacak, dan lain sebagainya. Nah, bukti kuat yang menjadikan Liz sebagai pelakunya muncul ketika polisi meminta bantuan kepada Liz. Sebagaimana yang gue ceritain, polisi meminta bantuan Liz untuk memancing Amy agar mengakui kalau dia adalah dalang dari semuanya. Pas ini, polisi udah tahu kalau yang membalas chatting dan emailnya Liz bukanlah Amy, melainkan Liz yang menggunakan salah satu akun palsu karena IP address-nya sama. Dan dalam obrolan palsu ini termention tuh perihal cerita tentang Carrie yang meninggal dibunuh di dalam mobilnya sendiri. Dan pas polisi periksa mobilnya, selain bercak darahnya Carrie, polisi juga menemukan sidik jari yang pas diperiksa ternyata adalah sidik jarinya Liz. Nah, bukti yang paling parah adalah ketika pihak polisi menggeledah handphonenya Liz. Waktu itu mereka berhasil merecovery foto yang pernah diambil dan juga dihapus sama Liz. Fotonya ini ternyata adalah foto kakinya Carrie, yang mana jelas banget ada semacam tato di kakinya. Dari sinilah, dikarenakan semua bukti yang cukup kuat ini mengarahkan kepada Liz, dia langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai pelaku. Ternyata Liz selama ini terobsesi kepada Dave semenjak mereka kenalan, bertemu, dan berpacaran. Walaupun mereka ujung-ujungnya putus dengan baik, Liz tidak baik-baik aja karena semenjak itulah dia terobsesi dengan Dave. Liz mulai menstalking Dave dan juga mulai panas ketika Dave berkencan dengan Carrie. Makanya Liz sengaja tuh menggagalkan kencannya Dave dan Carrie dengan cara datang ke apartemennya di waktu yang tidak tepat. Setelah itu, dikarenakan Carrie sering nginep di apartemennya Dave, pada saat Carrie masuk ke dalam mobil pengen berangkat kerja, Liz juga ikutan masuk. Di dalam mobil, Liz menusuk dan menghabisi Carrie. Dia bawa nih mobilnya ke tempat entah berantah, buang jenazahnya Carrie, lalu bersihkan mobilnya supaya jejaknya Liz menghilang. Walaupun begitu, Liz melupakan satu spot yang pas diperiksa ternyata ditemukan sidik jarinya. Nah, supaya dia dan Dave menjadi dekat lagi nih ya, Liz merancang sebuah narasi yang menjadikan Carrie sebagai kambing hitam. Waktu itu, dikarenakan Liz berhasil mengambil handphone dan juga laptopnya Carrie, dia mencuri tuh identitasnya Carrie, menteror Dave dan juga dirinya sendiri, dan membuat cerita kalau Carrie adalah
mantan pacar yang gila. Dikarenakan hal tersebut, Dave menjadi dekat nih dengan Liz. Dan setiap kali Liz merasa agak renggang, dia bakalan menteror Dave dan membuat Dave merasa bersalah, yang ujung-ujungnya mereka deket lagi. Walaupun begitu, dikarenakan Dave udah gak tertarik sama Liz, mau gak mau Liz harus mengupgrade terornya Carrie sampai-sampai Liz membakar perabotan rumahnya sendiri. Pas ini, Dave bukannya mendekati Liz, dia malah mendekati Amy, mantan pacarnya Dave, secara dia khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Ya udah deh, Liz merancang sebuah narasi lagi di mana Amy lah yang sebenarnya sosok di balik Carrie, sampai-sampai Liz rela menembak dirinya sendiri di bagian paha. Walaupun begitu, Liz pada akhirnya terjebak di dalam kebohongannya sendiri ketika polisi berhasil menjebak Liz. Liz pun pada akhirnya tertangkap sebagai pelaku pembunuhannya Carrie dan dalang di balik teror selama 3 tahun terakhir. Pada saat ditangkap, dia tidak kooperatif dalam proses interogasinya, sampai-sampai dia nggak mau spill di mana dia menyembunyikan atau membuang jenazahnya Carrie. Liz pada akhirnya diadili dan hasilnya dia mendapatkan hukuman penjara selama seumur hidup. Sebodoh teing ya, dia yang malam itu ekspektasinya bakalan prot-prot, sekarang jadi kentang nih. Lu tahu gak? Kenapa saya prot-prot? Oh sengen, tuh nggak bisa dong. Tapi pas lagi wah sengit-sengitnya, Carrie bilang kalau dia hanya ingin sorry. Pantesan lu suka nih.